Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Kita mau beribadah, kita percaya kalau pada saat hari ini kita mau mencari Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita semua yang ada. Untuk itu, mari pada saat hari ini, mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang berkata, kemanakah kami akan mencari? Puji Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu Hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu kalau kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah kepadamu. Sebab Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, iman yang teguh untuk kami datang beribadah kepadamu. Kami mau memuji, membesarkan namamu. Kami mau mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami, yang selalu menyertai kami. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, kalau dunia ini sedang dilanda dengan yaitu masalah sakit penyakit, masalah yaitu wabah yang datang kepada manusia. Tetapi Engkau Allah kami yang baik, kami umat-Mu, anak-anak-Mu disertai oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Maka dari itu kami mau memuliakan, membesarkan nama-Mu. Engkau pimpin ibadah ini Tuhan dari permulaan sampai akhir. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua boleh diberkati melalui ibadah kami ini. Terima kasih dan terima kasih Tuhan, Engkau pimpin acara ini dari permulaan sampai akhir. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya pekerjaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan keluar dari rumah ibadah maupun dari Tuhan hati kami masing-masing. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja boleh menyertai kami dan memimpin ibadah ini dari permulaan sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mau melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan
terjadi. Bawa serta dengan Bawa serta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah. Kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bawa serta dengan Allah. Kita hadapi semuanya. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sudah memuji Tuhan. Pada saat hari ini kita mau mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan mari kita mau memberikan kehidupan kita, hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau mengangkat pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan Sesuatu terjadi. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik pada hamba yang dipersilakan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
kami mengucap syukur, sebab Engkau adalah Allah yang baik dan setia. Engkau pelihara kami sampai kepada hari ini. Kami terus dapat menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah segala pujian, penyembahan kami naik ke hadirat-Mu. Kami yakin bahwa Engkau mempunyai waktu dan cara untuk membawa kami menikmati hal yang terbaik yang Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Walaupun itu harus melalui masalah, kesulitan, ujian dalam kehidupan, namun Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mempedulikan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini tibalah waktunya bagi kami semua untuk bersama-sama mendengar firman-Mu, membaca dan merenungkan firman Allah, belajar dari kebenaran-Mu. Dan firman-Mu itulah yang kami butuhkan dalam hidup kami, menjadi tuntunan terang bagi langkah kami, agar kami boleh hidup di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kebenaran-Mu, sehingga Tuhan sungguh hidup kami ada dalam rencana Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau melindungi, Engkau menyelamatkan, memberikan kehidupan, bahkan Engkau yang menjamin kami semua. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapilah kami semua yang mengikuti pemberitaan firman-Mu, dan singkapkanlah itu bagi kami semua, untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran yang kami belajar dari dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kita akan bersama-sama belajar mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Untuk yang kesekian kali kita ada dalam ibadah yang seperti ini, dan tentu kita berdoa supaya ada waktunya Tuhan akan memulihkan situasi kondisi yang terjadi menjadi sesuatu yang seperti biasa atau secara normal kita dapat merasakannya. Demikian kita bisa berkumpul kembali dalam beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus dalam khotbah di atas bukit. Dan khotbahnya itu berisikan tentang kata bahagia. Ada 8 atau 9 kata bahagia yang Yesus ucapkan saat dia berada di atas bukit. Nah, kata bahagia mengandung arti bahwa dirinya atau orang yang bahagia itu mendapatkan damai dalam hidupnya karena kebutuhannya didapatkan oleh dia atau kebutuhannya terpenuhi oleh dia. Contohnya, orang yang sakit disembuhkan. Nah, dia bahagia karena apa yang dibutuhkannya yaitu kesembuhan diterima olehnya. Orang yang dalam kesulitan atau hadapi masalah mendapatkan jawaban, jalan keluar atau pertolongan baginya. Dia menjadi bahagia, kenapa? Karena masalahnya itu mendapatkan pertolongan, mendapatkan jawaban, mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan olehnya. Kita akan melihat tidak seluruh dari kata bahagia ini, tetapi satu saja yang kita akan belajar bersama. Untuk itu saya mengajak saudara masing-masing untuk kita membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Kita membaca ayat yang ke-6, bunyinya demikian. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya mengulangi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, kata bahagia di sini dikaitkan dengan lapar dan haus. Orang yang lapar dan haus akan apa? Lapar dan haus akan kebenaran. Nah, saudara, kalau saya membuka dalam bahasa Inggris, kata bahagia dalam Alkitab bahasa kita Indonesia ditulis blessed, artinya diberkati. Nah, kata diberkati itu berarti kita ini adalah objek dan Tuhan sebagai subjek yang memberkati kita. Bukan kita yang memberkati, tapi kita diberkati.
Jadi di sini kata bahagia dan kata diberkati itu berkaitan Allah memberikan berkat-Nya bagi kita sehingga kita berbahagia. Nah, kita kembali kepada apa yang kita baca di sini, lapar dan haus. Ini adalah sesuatu yang mudah untuk kita dapat mengertinya. Lapar dan haus adalah satu hal yang terjadi pada tubuh kita saat kita membutuhkan makanan dan minuman. Dalam periode waktu tertentu, kita pasti akan mencari makanan karena kita lapar dan kita akan mencari minuman karena kita haus. Tetapi di sini adalah lapar dan haus akan kebenaran. Ciri dari orang yang lapar dan haus, dia adalah akan berusaha untuk mendapatkan apa yang bisa memuaskan rasa lapar dan hausnya itu. Demikianlah orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan terlihat bagaimana dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebenaran yang dibutuhkannya dan juga untuk menghidupi kebenaran itu dalam perjalanan kehidupannya, atau dia mengaplikasikan kebenaran yang diterimanya itu di dalam kehidupannya. Nah, saudara, ada dua hal dalam kitab Injil yang kita bisa dapatkan bersama yang dimaksud dengan kebenaran. Yang pertama, coba kita baca bersama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 di sana dan ayat yang ke-6. Ini adalah merupakan pernyataan Yesus yang berkata begini, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi di sini dijelaskan melalui pernyataan Yesus bahwa diri Yesus itulah kebenaran. Dan masih ada satu lagi tentang kebenaran ini. Mari kita melihat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 bunyinya begini. "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Nah, ini doa Yesus. Dan dia berkata, kuduskanlah mereka kepada Bapanya dengan kebenaran dan firman-Mu itulah kebenaran. Tetapi baik kebenaran itu adalah diri Yesus, baik kebenaran yang dimaksud adalah firman Allah itu satu dan tidak terpisahkan. Mengapa demikian? Sebab dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 di sana dikatakan, pada mula pertama adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan adalah segala sesuatu firman itu jugalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan olehnya. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Kemudian pada ayat yang ke-14 katakan di sana, kami telah melihat kemuliaan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami, dan kami telah melihat kemuliaannya sebagai kemuliaan anak tunggal Bapa yang penuh kasih dan kebenaran. Jadi antara Yesus dan firman Allah itu tidak bisa dipisahkan. Kira-kira begini, kita membaca firman Allah. Tetapi siapa yang bisa memperagakan firman itu? Siapa yang bisa menunjukkan atau bisa mengadakan pertunjukan atau show tentang bagaimana sih tentang hidup dalam kebenaran? Maka yang bisa memperagakan firman Allah itu adalah sang firman sendiri, Yesus, ketika dia menjadi manusia. Dialah firman tertulis yang bertindak di dalam perilaku kehidupan nyata, pribadi firman yang terlihat dalam tindakan perbuatannya yang nyata. Kalau kita melihat Yesus, sama kita bisa melihat firman Allah itu, seseorang yang merupakan jelmaan dari firman itu. Kebenaran-kebenaran diperagakan, ditunjukkan bagaimana caranya kita hidup menurut firman yang tertulis itu ditunjukkan oleh Yesus. Jadi ketika kita haus dan lapar akan kebenaran itu, maka itu berarti kita akan mencari Dia. Kita mau bersekutu dengan Dia.
Kita mau menyembah Dia. Kita mau berpaut atau kita mau menjadi satu dengan Dia. Demikian juga kita juga mau masuk di dalam kebenaran firman-Nya. Lalu juga hidup di dalam kebenaran. Nah, kata menyembah, doa dan sebagainya itu merupakan spiritual ritualitas kita. Yaitu wujud dari bagaimana kita beribadah langsung kepada Tuhan. Tetapi spiritual dan ritualitas kita tidak hanya cukup sampai di situ. Tetapi harus ada realitas dari persekutuan spiritualitas kita itu. Lewat tindakan dan perbuatan kita. Kalau kita bersekutu dengan Dia, seharusnya Yesus menjadi teladan kita. Dia sang firman itu. Apa yang Yesus lakukan, itu jugalah yang kita lakukan. Karena kita mengasihi Dia, kita bersekutu dengan Dia. Lalu realitas hidup kita adalah kita mengikuti teladan kehidupannya yang ditunjukkannya bagi kita. Kita akan melihat dua hal saja dari apa yang Yesus perbuat dalam kehidupannya. Dan ini menjadi sebuah contoh bagi kita. Bagaimana kita menjalani hidup secara nyata, secara realitas. Bukan saja secara spiritualitas kita suka memuji, menyembah, kita suka berdoa, kita suka mengagungkan Dia, kita suka membaca dan merenungkan firman-Nya, bersekutu dengan firman-Nya. Tapi juga perbuatan dan tindakan kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Kita melihat dua hal saja dari Yesus. Yang pertama, saya ajak saudara kita membuka dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10. Apakah teladan yang Yesus berikan bagi kita? Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 dan 38 berbunyi demikian. Ini adalah perkataan Petrus kepada Kornelius, keluarga dan sahabat-sahabatnya di rumah Kornelius. Dia berkata begini pada ayat 37, 38 Kisah Rasul 10. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea. Mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Petrus salah seorang murid dari Yesus ini. Ketika dia bersaksi tentang perbuatan yang Yesus lakukan kepada keluarga Kornelius dan sahabat-sahabatnya, dia berkata bahwa Yesus itu berkeliling untuk berbuat baik. Jadi kita melihat teladan yang pertama dari pribadi Yesus adalah pribadi yang selalu berbuat yang baik. Menarik sekali akan hal ini. Karena dalam suratan Galatia, saya ajak saudara kita membaca di sana Galatia pasal yang ke-5 di sana ayat yang ke-22 dan 23 bunyinya begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ternyata kebaikan itu merupakan salah satu dari buah roh yang ditulis dalam Galatia pasal yang ke-5 yang kita baca di sini. Jadi Yesus dia menghasilkan buah roh dan salah satu dari buah roh itu adalah kebaikan. Nah saudara, itulah yang Yesus tunjukkan ketika dia datang ke dalam dunia. Dia berbuat baik. Dan tentu kita bisa tahu bersama dalam kitab Injil tentang bagaimana Yesus melakukan perbuatan baik itu. Di antaranya dia menolong orang yang ada di pesta karena kehabisan air anggur. Dia membuat mujizat air sumur menjadi air anggur. Dia memberi makan yang lapar 5.000 orang, laki-laki saja. Dia menghentikan angin ribut yang ditakuti oleh murid-murid akan menenggelamkan mereka. Dia sembuhkan yang sakit. Dia pulihkan seorang perempuan berdosa dalam Yohanes 8 di sana. Lewat firman yang disampaikannya orang dipulihkan. Yang mati dibangkitkan olehnya. Dan banyak lagi, banyak lagi. Bahkan kitab Injil Yohanes katakan
Kalau semua kitab di dunia mau menulis segala perbuatan Tuhan Yesus untuk menolong atau menyatakan kebaikannya kepada manusia, tidak akan mampu untuk memuatnya. Karena terlalu banyak kebaikan yang Yesus lakukan. Nah, berkaitan dengan kebaikan yang Yesus lakukan ini, coba kita baca dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 bunyinya begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yesus teladan kita. Lalu firman Tuhan katakan kepada kita pun juga. Tuhan mau supaya kita juga berbuat baik kepada semua orang, tetapi dimulai dari lingkungan yang terdekat lebih dulu. Jelas ini adalah merupakan satu permintaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita telah percaya kepada Yesus, kalau kita mengikuti Dia, maka salah satu teladan yang kita perlu untuk ikuti adalah kita melakukan kebaikan itu. Dan itu secara nyata dalam tindakan dan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Kitab Amsal pasal yang ke-19. Ayat yang ke-17, di sana lebih jauh firman Tuhan menuntun kita untuk kita mengerti hal ini. Dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-17 bunyinya begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Perhatikan baik-baik firman ini. Siapa yang menaruh belas kasihan, dan itulah merupakan apa yang ada pada Yesus. Dalam Matius 9 ayat yang ke-13. Dia berkata kepada murid-muridnya atau kepada orang banyak saat itu. Yang aku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Nah, pada waktu Yesus mengatakan ini, dia sedang menolong orang yang sakit. Dia sedang menyembuhkan orang. Nah, dia melakukan suatu kebaikan. Jadi dasar untuk melakukan kebaikan itu adalah belas kasihan. Dan kalau seseorang itu melakukan kebaikan karena ada rasa kasihnya kepada orang yang lemah, karena hanya orang yang lemahlah yang membutuhkan itu dari kita yang Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa melakukannya. Kalau kita melakukan demikian, maka kita sama memberikan hutang kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas perbuatan kita itu. Atau bahasa lainnya, Tuhan akan memberikan upah. Tuhan akan memberikan pahala atas apa yang kita lakukan. Saudara, di masa yang seperti ini, yaitu adanya pandemi wabah coronavirus atau disebut COVID-19, maka kita tahu banyak sekali orang yang ada dalam kesulitan. Kenapa? Mereka yang kerja dihentikan kerjanya. Karena produksi dari apa yang harus dilakukan, nah itu tidak bisa lagi berlanjut. Orang tidak boleh berkumpul kalau dia ada suatu pabrik, nggak boleh banyak orang ada di sana. Kita bisa bayangkan seperti apa. Kemudian yang biasa menarik ojek, nggak boleh di daerah-daerah yang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk dia bisa membonceng orang. Dia hanya boleh membawa barang pesanan orang. Dan tentu tidak akan terlalu banyak lagi, nggak seperti dulu. Kemudian begitu banyak lagi hal yang lain. Karena wabah ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang ada dalam kesulitan. Dan mereka menjadi orang yang lemah secara ekonomi dan sebagainya yang kita bisa melihat. Dan itulah sebenarnya yang Tuhan sedang buka kepada kita. Untuk kita bisa mempraktekkan firman Tuhan ini. Berbuat baik.
apa yang mampu kita lakukan kepada mereka. Coba kita lihat satu ayat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga di sana. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 bunyinya begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jelas sekali firman Tuhan di sini lebih mendorong kita lagi supaya kita menunjukkan kasih kita atau belas kasihan kita tadi bukan hanya dengan kata-kata, tapi lewat perbuatan yang nyata dari apa yang bisa kita lakukan kepada sesama kita. Dan contohnya adalah Yesus. Apa yang dibutuhkan oleh manusia yang berdosa adalah keselamatan. Dan untuk bisa selamat tidak ada cara yang lain selain dia datang dari sorga, turun ke dalam dunia, lalu menyerahkan nyawanya. Kita tidak diminta untuk memberikan nyawa kita, bukan. Tetapi apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan kepada sesama kita. Kalau kita telah mengalami belas kasihan Tuhan, maka Tuhan mau juga kita menaruh belas kasihan kepada sesama kita. Nah, di dalam hal berbuat apa yang baik ini, kita melakukannya dengan hikmat bijaksana. Sebab tuntunan dalam suratan Galatia tadi katakan, biar kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi mulai dari lingkungan saudara-saudara seiman lebih dulu. Kita nggak usah lihat jauh keluar, tapi lihat lingkungan kita dulu. Bagi jemaat Palmera, bagi jemaat Pademangan, mari kita sama-sama perhatikan saudara seiman kita sebagai keluarga Tuhan yang ada di Palmera dan juga yang ada di Pademangan. Lalu janganlah kita sungkan untuk mengulurkan tangan kita untuk memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka bisa tertolong dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Juga kita melakukan dengan hikmat bijaksana. Kalau misalnya apa yang dikumpulkan itu banyak, jangan kita memberikan semuanya, tapi bertahap. Karena ini mungkin masih akan panjang durasi waktu dari wabah ini sampai ini bisa diatasi. Lakukan dengan hikmat bijaksana. Tetapi satu pokok saja, kita meneladani Yesus. Kita haus akan kebenaran. Kita mau dan merindukan Dia, bersekutu dengan Dia. Tapi bukan hanya itu saja dalam realitas hidup kita. Kita mau teladani apa yang Yesus lakukan sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri kita. Itu yang pertama yang kita baca tadi. Tentang teladan apa yang perlu kita ikuti dari perbuatan Yesus. Dia melakukan kebaikan. Dia berjalan keliling untuk melakukan apa yang baik. Mari kita berbuat seperti itu. Jangan menutup mata kita. Karena ketika kita melakukan hal ini, maka Allah yang melihat itu, Allah akan membalasnya. Allah akan memberikan pahala dan upahnya. Seperti apa yang telah kita lakukan untuk kemuliaan namanya lewat saudara seiman kita yang membutuhkan. Sekarang kita melihat yang kedua, apalagi teladan yang kita perlu belajar dari Tuhan Yesus ini. Kita membaca dalam suratan Timotius yang kedua, dalam 2 Timotius pasal yang kedua di sana, dan kita membaca sebentar saudara, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 bunyinya begini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yang kedua yang kita belajar dari teladan Yesus ini, Dia adalah pribadi yang setia. Kata setia itu artinya berkomitmen. Dan komitmen itu nyata dalam perbuatan yang ditunjukkan kepada kita.
Saudara baca dalam surat Ibrani di sana, dituliskan bahwa Musa setia pada rumahnya dan Yesus juga setia kepada kita. Mungkin lebih baik kita membaca ayat ini supaya kita bisa memahami hal ini, sebab hal ini menjadi tuntunan bagi kita. Coba kita melihat dalam Ibrani pasal yang ketiga. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jelas sekali firman Tuhan katakan, Musa itu setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan Tuhan. Dia setia, dia menyampaikan, dia sebagai lidah Allah, penyambung lidah Allah sebagai nabi Tuhan untuk menyampaikan kepada umat Allah waktu itu Israel, apa yang Allah taruh di atas mulut bibirnya itu dia sampaikan. Dan ayat yang ke-6 katakan Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ini adalah kita. Dia kepala. Bagaimana Yesus menunjukkan kesetiaannya? Dia rela mati bagi kita semua. Disitulah kita bisa melihat wujud yang nyata dari kesetiaan Yesus untuk menyelamatkan kita. Dia rela sampai memberikan nyawanya. Dia setia kepada tugasnya ini. Dan dia sungguh-sungguh rela memberikan dirinya menjadi satu korban, menunjukkan kesetiaannya. Dia tidak sungkan untuk memberikan itu, sekalipun dia tahu itu merupakan satu pekerjaan yang sangat berat untuk menjadi korban bagi umat manusia. Saudara, firman Tuhan banyak mengajar kepada kita tentang kesetiaan. Salah satu yang Yesus ajarkan tentang kesetiaan ini, mari coba kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 di sana, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 bunyinya demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, kita lihat di sini. Tuhan Yesus katakan kesetiaan dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita setia, kita berkomitmen. Saya akan tekun, saya akan sungguh-sungguh, saya tidak akan berubah. Kalau saya berjanji untuk setia beribadah, kalau saya berjanji setia untuk melayani Tuhan di tempat di mana saya berada, maka kita menunjukkan kesetiaan itu demikian. Karena itulah yang Tuhan mau. Jangan hari ini begini, besok kita berubah lagi. Nah itu berarti tidak setia. Komitmen adalah berpegang teguh. Walaupun menghadapi situasi yang bagaimana, dia tetap teguh. Kita bisa melihat contoh yang lain seperti Ruth yang mengikuti Naomi. Dia setia. Itulah contoh kesetiaan. Sekalipun dia tahu ketika dia ikuti mertuanya ini tidak ada lagi yang bisa diharapkan daripadanya. Namun dia setia. Dan kita tahu akhir dari hidupnya. Dari kesetiaannya itu Tuhan mengubah dan Tuhan memberkati dia dengan limpah. Ayat yang terakhir yang coba kita baca saudara bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 di sana. Ayat yang ke-14. Wahyu 17 ayat yang ke-14 bunyinya begini. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Kita lihat di sini, orang yang setia itu akan menang. Nah saudara, kalau kita membaca konteks di sini, maka kita akan mendapatkan ini adalah peperangan antara pengikut Yesus dengan pengikutnya, dengan ya kuasa jahat, iblis,
dengan antikris, dengan pengikutnya. Dan di sini dikatakan orang yang setia untuk terus mengikut Tuhan dalam segala situasi, baik dalam tekanan ataupun tidak. Dia terus tekun dan setia untuk melawan godaan atau menghadapi peperangan iman rohani. Maka dia akan berkemenangan. Saudara, peperangan kita seringkali adalah melawan keinginan yang ditanamkan oleh setan dan penguasa jahat itu. Supaya kita hidup menyimpang dari firman Allah. Supaya kita hidup di luar dari kebenaran. Namun kalau kita setia, kita tidak tergoda, kita tidak terbujuk, kita tidak membiarkan diri kita mengikuti apa yang iblis mau. Tapi kita tetap setia hidup menurut kebenaran firman-Nya. Kita akan mengalami kemenangan. Dan kalau kita menang, maka mujizat kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Ada contoh dalam kitab Daniel di sana. Ada 4 pemuda, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menunjukkan kesetiaannya kepada Allah mereka. Allah orang Israel. 3 teman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Saat dia diajak untuk menyembah kepada dewa patung buatan dewa daripada Raja Nebukadnezar. Mereka menolaknya. Karena mereka ingin setia kepada Tuhan. Sekalipun ada dalam ancaman, mereka setia. Daniel juga demikian. Ketika ada surat peraturan tidak boleh menyembah kepada Daniel, hanya boleh menyembah kepada Raja Darius. Waktu itu di pasal yang ke-6 kitab Daniel. Maka Daniel tidak mau melakukan itu. Dia setia untuk menyembah kepada Tuhan Allahnya. Kita tahu akhir dari apa yang mereka hadapi, betul mereka kemudian menghadapi hukuman. Tapi Allah bekerja. Api yang panas tidak bisa membakar 3 pemuda Sadrak, Mesak, Abednego. Singa tidak menerkam Daniel yang dibuang ke dalam gua mereka, gua singa itu. Karena Tuhan melindungi mereka. Orang yang setia akan merasakan bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Dan kemenangan akan menjadi bagian mereka. Saudara, mari kita mempunyai hidup yang selalu setia. Lakukan yang baik. Setia di dalam iman kita. Setia untuk melakukan apa yang berkenan dan benar. Mulai dari hal-hal yang kecil. Dan kesetiaan itu nyata. Dan kalau kita tetap setia, kita akan mendapatkan kemenangan. Dan Tuhan akan mengadakan mujizat dan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita ini. Mari kita akan naikkan satu pujian bersama. Dan kita akan berdoa, kita akan datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami hidup menurut jalan-Mu. Setia hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya sungguh kita bisa melihat Allah akan menggenapi janji-Nya. Sesuai dengan apa yang dinyatakannya lewat firman-Nya. Kita naikkan pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu.
karya-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur Padamu. Lagi naikkan pujian sebagai satu permohonan. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Haleluya. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Amin. Haleluya. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur Padamu. Saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah, diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar mau bersekutu dengan Kristus Yesus sebagai kebenaran, mau hidup sesuai dengan firman-Nya, kebenaran yang tertulis itu, mau meneladani dan mencontoh Dia. Kita mengingat kepada apa yang telah disampaikan, lakukan perbuatan yang baik dan setialah sampai di akhir hidup kita. Kita akan melihat bahwa Allah akan bertanggung jawab menggenapi janji firman-Nya. Kalau kita terus melakukan apa yang baik, kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lelah. Dan kalau kita setia, kita akan berkemenangan. Kita akan mengalami mujizat dalam pergumulan dan tekanan yang kita hadapi. Dalam berbagai hal, dalam situasi, kalau kita setia hidup di dalam kebenaran firman-Nya, kita akan beroleh kemenangan dalam Dia. Mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Biar kita berkata, Tuhan ajarlah kami. Mintalah Tuhan untuk mencelikkan mata kita memahami jalan-jalan kebenaran-Nya lebih dalam lagi. Bukan hanya kita dapat mengerti dan memahaminya, tapi kita juga mau melakukannya dengan penuh percaya dan taat, supaya apa yang dijanjikan Tuhan dapat menjadi bagian kita bersama. Mari kita naikkan pujian lagi. Ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
hidup kita singkat di dunia ini. Mari pergunakan hidup kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita angkat tangan ke atas, naikkan, agungkan Tuhan. Ya, nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur. Lagi sekali Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Kami menaikkan pujian, ucapan syukur dan sembah kami kepadamu. Di akhir dari kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Lewat firman-Mu lah kami tahu bagaimana cara kami untuk diberkati. Bagaimana cara kami untuk menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Karena Engkaulah yang memberkati kami. Yaitu dengan haus dan laparkan kebenaran. Mau bersekutu dengan Engkau, mau bersekutu dengan firman-Mu, mau mengikuti langkah dan teladan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga Engkau akan menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu Tuhan meteraikan dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu ini, tetapi kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Jadikan kami alat berkat-Mu bagi sesama. Demikian orang lain dapat melihat Tuhan ada dalam hidup kami. Dan mereka pun juga boleh ditolong, orang lain pun akan diberkati juga. Baik iman rohani dan kehidupannya. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Dalam situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Biar Engkau campur tangan dalam kehidupan kami, khususnya Jemaat-Mu Palmera Pademangan. Jadikan kami alat berkat-Mu bagi sesama kami. Dan Engkau pelihara umat-Mu di dalam kasih sayang-Mu dengan apa yang Engkau berkati dalam kehidupan mereka. Dan menjadi terang, lalu nama Engkau ditinggikan dan dibesarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Engkau kiranya akan memberikan pertolongan. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat dan Tuhan pengetahuan bagi pemerintah khususnya tenaga medis yang ada. Untuk mereka dapat mengatasi wabah dari Tuhan virus corona ini. Sehingga hal ini bisa segera diatasi. Dan kami bebas untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Engkau bersama-sama. Meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelihara jemaat-Mu di Palmera, pelihara jemaat-Mu di Pademangan, dan Engkau limpahkan kasih-Mu, bahkan lewat kami, biar kami pun juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Nama Engkau ditinggikan dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, beri damai sejahtera-Mu, sementara kami mengisolasi diri di tempat kami masing-masing.
Biar damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang telah kami terima dari firman-Mu. Kami akhiri ibadah pada saat ini. Biarlah berkat anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan, pimpinan, penghiburan, kekuatan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memimpin menyertai kami senantiasa dimanapun kami berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah saat ini. Haleluya. Amin.